sekarang udah ada saldo sebesar 0,00023593 BTC ataupun Bitcoin. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara jual beli aset kripto di aplikasi Indodax ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya udah ada di aplikasi Indodax-nya ya. Dan sedikit informasi sebelum kita membahas ataupun sebelum kita mempraktekkan jual beli aset kripto di Indodax ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Indodax ini itu merupakan salah satu exchanger kripto yang udah diregulasi oleh Bapepti. Itu artinya ya, Indodax ini itu merupakan exchanger kripto yang udah resmi di Indonesia ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin melakukan jual beli aset kripto di aplikasi ini, itu udah diawasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi dana kalian ya, yang kalian keluar masukkan di aplikasi ini itu udah aman ya teman-teman. Dan juga pastinya ketika kalian melakukan jual beli ya, kalian itu udah bayar pajak juga ya teman-teman. Nah jadi itu harus kalian tahu ya sebelum kita memulai praktek jual beli ini. Dan untuk langkah pertama ya, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan jual beli aset kripto di aplikasi ini, pastikan teman-teman udah punya akunnya terlebih dahulu. Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya akun di aplikasi Indodax ini, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Dan ketika pendaftaran jangan lupa masukkan referral ID-nya yaitu Aulia Rizky 64 ya, itu merupakan referral ID saya. Dan setelah teman-teman melakukan pendaftaran ya, kalian nanti disuruh untuk upload dokumen kalian. Kalian tinggal upload aja dokumen kalian semuanya ya. Kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya supaya akun Indodax kalian itu aman dari hacker ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jahil yang ingin menghacking akun Indodax kalian, itu udah nggak bisa ya teman-teman. Jadi pastikan ketika pendaftaran kalian upload semua dokumen yang diminta ya, misalnya KTP ya, kemudian selfie dan sebagainya. Lalu kalau udah, barulah teman-teman bisa melakukan step selanjutnya ya, yaitu melakukan deposit di aplikasi Indodax ini. Nah, jadi ya sebelum kita melakukan deposit di Indodax ini, saya mau memperkenalkan fiturnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman itu masih pemula di aplikasi Indodax ya, kalian bisa gunakan fitur Lite ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masih pemula banget ya, kalian tinggal ubah aja ataupun klik aja di bagian menu Pro ini. Nah, maka nanti dia akan menjadi Indodax Lite ya. Nah, kalau tampilan Indodax Lite-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilannya itu sedikit lebih gampang dibandingkan dengan tampilan yang ada di Indodax Pro tadi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk menunya itu lebih simple ya, lebih sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman katakanlah kalian pengen belajar Indodax lebih dalam lagi nih, nah kalian tinggal ubah lagi menjadi Pro ya. Jadi untuk masalah tampilan ini itu sesuai selera kalian ya. Apakah kalian lebih suka yang tampilannya lebih simple ya, yang light tadi, atau yang tampilannya itu lebih profesional, yang Pro ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk membeli aset Bitcoin ya ataupun aset-aset kriptonya di aplikasi Indodax ini, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu di aplikasi Indodax ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau tampilan Indodax kalian itu Pro ya, maka cara depositnya itu ada di bagian menu deposit ini guys ya. Jadi kalian tinggal klik aja menu deposit ini, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ada berbagai macam cara deposit ya. Bisa pakai virtual account ya, kemudian bank transfer, bisa pakai e-wallet juga ya. Ada GoPay, QRIS, Oppo, dan juga buat teman-teman yang memang belum punya akun perbankan ataupun e-wallet ya, kalian juga bisa deposit melalui retail ya, misalnya kayak Alfamart, Indomaret. Nah, itu teman-teman bisa langsung datang deposit ke Alfamart, Indomaret terdekat kalian ya. Nah, jadi itu ya teman-teman fitur deposit yang ada di Indodax ini. Dan untuk cara depositnya, kalian tinggal klik aja salah satu metode pembayaran ya. Misalnya teman-teman itu pakai BCA, kalian tinggal klik aja bank BCA ini. Ya, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini dan di situ ada tulisan minimumnya ya. Minimumnya itu cukup kecil, cuma 10.000 doang. Ya, jadi dengan 10.000 teman-teman udah bisa membeli aset kripto ya. Kita contohkan aja di sini, misal kita pengen beli 100.000 ya.
Nah, kita tinggal klik next. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi teman-teman tinggal transfer aja 100.000 tadi itu ke nomor virtual account yang tertera di sini ya. Nomor virtual accountnya itu pastikan atas nama PT Indodax Nasional Indonesia ya guys ya. Oke, saya rasa cukup gampang ya teman-teman melakukan deposit di aplikasi Indodax ini ya. Jadi setelah teman-teman nanti udah transfer ke nomor rekening tersebut, maka untuk asetnya itu ya kalian bisa lihat di bagian menu wallet ya guys ya. Jadi di bagian menu wallet ini, kalau tadinya teman-teman udah melakukan deposit, maka asetnya itu bisa teman-teman lihat di aset rupiah kalian ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya punya saldo rupiah sebesar Rp381.933. Nah, artinya kalau tadi teman-teman depositnya 100.000, maka yang masuk ke bagian aset rupiah kalian ini juga 100.000. Ya, kalau tadi kalian depositnya 5 juta, maka yang masuk ke bagian rupiah ini juga 5 juta rupiah. Ya, oke, paham ya teman-teman? Nah, itu adalah step kedua, bagaimana cara melakukan jual beli di aplikasi Indodax ini ya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita udah daftar akun, kemudian kita udah melakukan deposit di aplikasi Indodax ini, step selanjutnya adalah kita udah bisa membeli aset kripto di aplikasi Indodax ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membelinya ya? Cara membelinya kalian tinggal pergi ke menu market ya. Nah, maka nanti di sini itu akan muncul koin-koin yang bisa kita beli ya. Jadi di bagian atas ini kan ini filter all ya. Artinya di bagian all ini ya, ini ditampilkan semua koin yang terlisting di aplikasi Indodax guys ya. Jadi di sini itu kalian tinggal cari aja koin apa yang ingin kalian beli ya. Tapi di sini yang mau saya kasih informasi adalah ya, kalau tadinya itu ya koin kalian itu di bagian rupiah ya seperti ini, atau uang kalian itu masih di bagian Indonesia rupiah seperti ini, kalian hanya bisa membeli koin-koin yang ada di bagian filter IDR market ini guys. Ya, coba kita klik ya. Nah, IDR market. Nah, maka kalian itu hanya bisa membeli koin-koin yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya koin-koin yang nggak terlisting di sini, berarti teman-teman itu nggak bisa beli menggunakan Indonesia rupiah tadi ya. Kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya koin-koin yang terlisting di bagian USDT market ini gimana cara belinya ya? Nah, tentu kalau kalian ingin membeli koin-koin yang ada USDT marketnya seperti ini, kalian harus membeli USDT-nya terlebih dahulu, baru kalian bisa membeli koin-koin yang ada di sini. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita akan langsung contohin ya. Misalnya di bagian IDR market ini kita akan contohkan membeli koin BTC ya, ataupun Bitcoin. Nah, kita tinggal klik aja BTC IDR. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman tinggal klik buy ya di bagian paling bawah, karena kita pengen membeli Bitcoin ataupun BTC. Nah, kemudian ya di sini itu ada beberapa menu ya teman-teman. Jadi di sini kita nggak akan jelaskan secara advance karena memang video cara menggunakan aplikasi Indodax itu juga udah pernah saya buat di channel saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin penjelasan yang lebih advance, kalian bisa tonton video tersebut. Nah, di sini kita akan praktek langsung aja ya bagaimana cara membeli dan menjual Bitcoinnya ya. Kita mulai dari membelinya terlebih dahulu. Nah, pastikan di sini buat teman-teman pemula ya, kalau di sini tulisannya limit order ya, ini kalian ubah terlebih dahulu menjadi market order. Nah, kenapa harus seperti itu, Bang? Karena kalau tulisannya masih limit order kayak tadi, itu teman-teman harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan Bitcoinnya. Ya, jadi kalau misalnya udah kalian ubah menjadi market order seperti ini, maka nanti begitu kalian tekan beli BTC, Bitcoinnya itu akan langsung teman-teman dapatkan, guys. Oke, paham ya? Nah, kemudian di sini kita tinggal isi berapa yang mau kita beli ya dari total dana kita. Katakanlah tadi dana kita kan 300 ribuan. Jadi kita coba beli 50% ya. 190 ribu rupiah ya. Dan untuk total ataupun estimasi yang kita dapatkan adalah 0,000239 Bitcoin. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja buy BTC. Oke, maka purchase was successful ya. Pembelian yang barusan kita lakukan ini udah sukses. Nah, kita tinggal lihat aja di bagian menu wallet ya. Nah, maka kalian bisa lihat ya di bagian rupiah kita yang tadinya itu ada saldo 380.000, sekarang udah sisa 190.000 ya. Dan di bagian Bitcoin kita ataupun BTC kita tadi kan saldonya itu nggak ada ya. Sekarang udah ada saldo sebesar 0,00023593 BTC ataupun Bitcoin.
Nah, kalau udah seperti ini itu artinya kalian udah berhasil membeli aset Bitcoin. Oke, nah kemudian seperti yang saya singgung tadi ya, Bang, kalau misalnya tadi kan Abang bilang untuk membeli USDT market ini kita harus punya USDT-nya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya sama seperti hampir mirip dengan yang tadi guys ya, cuman caranya ini harus dua kali jalan ya. Oke, coba kita contohkan ya, gimana caranya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian ingin membeli koin-koin yang ada di USDT ini, kalian harus punya USDT-nya terlebih dahulu. Berarti kalian tetap harus membeli koin USDT ya. Berarti kalian di sini harus membeli koin USDT-nya terlebih dahulu. Nah, caranya kalian tinggal klik aja di bagian USDT IDR ini ya. Kemudian kalian beli USDT-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian ubah lagi ya, yang tadinya itu limit order menjadi market order. Kemudian kalian tentukan kalian beli berapa USDT. Di sini saya pilih aja 100%. Ya, kemudian kita tinggal klik buy USDT. Nah, oke, udah sukses ya. Kita bisa kembali ke wallet kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, rupiah kita itu udah tinggal 3 rupiah dan di sini kita udah punya saldo 12 USDT. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita udah punya saldo USDT, barulah kita bisa membeli koin-koin yang ada di market USDT market tadi ya. Nah, misalnya kita ingin membeli koin apa nih guys ya? Misalnya kita pengen membeli koin bong. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian menu koin bong ini ya, lalu kalian tinggal klik buy. Nah, kemudian kalian tinggal beli seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi itu ya perbedaan kalau misalnya teman-teman ingin membeli koin yang ada di IDR market dan juga ingin membeli yang ada di koin USDT market ya. Jadi kalau misalnya IDR market kalian tinggal beli aja menggunakan uang yang udah kalian depositkan. Tapi kalau USDT market kalian harus beli USDT-nya terlebih dahulu baru bisa membeli koin-koin yang dipasangkan dengan USDT-nya ini ya. Begitu juga dengan koin-koin lainnya ya. Kalau misalnya di koin-koin lainnya itu nggak ada pasangan IDR-nya, berarti kalian harus membeli USDT terlebih dahulu ataupun stable coin lainnya yang dipasangkan dengan koin tersebut. Nah, itulah bagaimana cara membeli koin di aplikasi Inodax ini ya. Kemudian bagaimana cara jualnya, Bang? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kita punya dua koin ya, satu koin BTC dan juga satu koin USDT. Nah, kita akan coba praktek bagaimana cara jual Bitcoin ya. Kita tinggal klik lagi di bagian menu trade. Nah, kemudian kita tinggal pilih di sini koin Bitcoin ya. Nah, kita tinggal cari BTC IDR. Nah, yang kedua ini ya teman-teman, kita tinggal klik aja. Nah, kalau tadi kita itu membeli, nah sekarang karena kita ingin menjual, maka kita pilih atau tekan yang sell. Ya, seperti ini. Lalu kalian ubah terlebih dahulu menjadi market order ya supaya langsung dapat Indonesia rupiah kalian. Lalu kalian di sini tinggal atur ya berapa yang mau kalian jual. Di sini saya akan coba jual 100%. Lalu kita tinggal klik sell BTC. Oke, maka penjualan berhasil ya. Dan kalau kita klik di bagian wallet, di sini itu langsung nanti muncul Indonesia rupiah kita ya. Jadi Bitcoin kita itu udah kita jual dan udah berubah kembali menjadi Indonesia rupiah. Begitu juga dengan USDT guys ya. Kalian tinggal jual ini USDT kalian ke Indonesia rupiah tadi. Atau buat teman-teman yang tadi beli bong ya, kalian harus jual bongnya ke USDT terlebih dahulu. Baru nanti ketika udah menjadi USDT, kalian jual USDT-nya menjadi Indonesia rupiah. Oke, udah paham ya teman-teman alurnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita udah jual ya semua aset kita dan udah menjadi rupiah seperti ini lagi. Nah, bagaimana cara me-withdraw saldo rupiah ini agar masuk ke rekening bank kita ataupun ke e-wallet kita? Nah, cara withdrawnya gampang, kalian tinggal klik aja di bagian menu withdraw ini guys ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalau misalnya saldo kalian itu masih di Bitcoin, nah itu teman-teman nggak bisa withdraw langsung ke bank kalian. Kalian harus jual terlebih dahulu Bitcoin kalian menjadi Indonesia rupiah seperti yang tadi ya. Barulah teman-teman bisa melakukan withdrawal ya. Nah, untuk panduan withdrawalnya kalian tinggal klik aja menu withdrawal di sini ya. Maka nanti akan muncul active balance kita ya ataupun berapa yang bisa kita withdrawal. Ya, di sini ada active balance yang bisa kita withdraw itu 189.000. Nah, berarti itu yang bisa kita withdraw ya. Dan untuk metode withdrawalnya kalian harus masukkan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali pakai Indodax, kalian tinggal klik aja di bagian withdrawal method ini. Nah, di sini saya udah punya satu withdrawal method ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan metode pembayaran kalian ataupun rekening pencairan kalian, kalian tinggal klik aja add address. Lalu kalian tinggal pilih nih, kalian
mau withdraw ke bank ataupun menjadi pulsa ya. Di sini kita contohkan menggunakan bank. Kemudian kalian tinggal pilih bank kalian, misalnya Bank Mandiri ya. Kemudian kalian tinggal masukkan nomor rekeningnya di sini. Kemudian di bagian account labelnya ini kalian tulis aja misalnya Mandiri account ya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik save address. Nah, begitu udah kalian save address ya, maka nanti akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Kalian udah punya akun bank kalian, lalu kalian tinggal pilih akun bank kalian. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian tinggal masukkan berapa yang mau kalian withdraw ya. Misalnya kita pilih kita mau withdraw semua saldo kita. Nah, kalau udah kita tinggal klik continue. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada service fee ataupun komisi yang dikenakan kepada kita, yaitu sebesar 12.500 ya setiap kita melakukan withdrawal. Kalau di toko kripto kemarin itu kan 10.000. Nah, kalau di Indodax itu 12.500 ya. Jadi lebih mahal 2.500. Nah, oke, udah paham ya teman-teman. Udah saya jelaskan semuanya ya, bagaimana cara daftar akun ya, cara deposit, cara jual dan cara beli Bitcoinnya ya, cara withdrawnya dan sebagainya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman itu masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanyaan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.